Tidak ada tingkatan-tingkatan sosial dalam kemasyarakatan. Yang membedakan kita hanya takwa kita kepada Allah. Bukan masalah tingkatan pengetahuannya sebesar apa, tapi pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri. Saya sudah sampaikan tadi, surat Asy-Syura tolong dibaca ayat 39 sampai 44. Allah memang memberikan kita keleluasaan untuk membalas cacian, tetapi Allah lebih mencintai orang-orang yang sabar untuk tidak membalas cacian. Demikian Yai Kakung. Alos, alos. Masalah los. Hah? Habib keturunan Nabi. Karena kok nolak tangguh, apalagi tak baca di nah banyak tak bertaja, tak pun repot. Dan kau tak akan kita tak bertaja. Betul Kang Satria Putih. Janu anobul, Banden asmana Itulah semua yang anobul. Itulah yang saya khawatirkan, bahwa kita tidak dianjurkan untuk caci maki. Nanti takutnya nanti ada golongan yang dianggap suci, bahkan kita tidak boleh mengkritiknya. Ini yang saya khawatirkan. Padahal orang yang sudah dianggap sebagai golongan yang suci itu sudah tersesat jauh dan sudah membelokkan sejarah-sejarah di dalam nusa dan bangsa kita jauh dari ajaran leluhur kita. Bagaimana itu? Karena kita nggak berani mencaci, kita nggak berani mengkritik, karena mereka dianggap golongan-golongan yang suci. Pahamkan itu Kang Satria Puda. Monggo yang lain. Mun Kang Simon siapa? pasan. Kang Satria Muda, coba kameranya dihidupin biar kita tahu kalau ketemu di jalan kan enak. Saya 2 hari ini ya Gus Saiful Alam, saya memang lagi off cam karena memang kemarin sudah ada sayembara yang bisa mencari alamat saya lengkap dikasih duit. Itulah kesalahan jenengan Kang Satria. Itu Saiful Anam bukan Alam. Alam itu penyanyi loh. Iya, Saiful Anam. Maaf, Gus Saiful. Nah, jadi setelah 2 hari sayembara itu, saya harus off cam. Tadinya tanya dengan guru-guru kita ini, saya pasti on cam. Bukan berarti saya narsis ya, tetapi memang saya selalu on cam. Karena memang untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Kan begitu. Tapi 2 hari ini, betul, saya memang mohon maaf, belum bisa on cam, karena memang saya lagi dalam target. Terima kasih. Ya geng halus bahasanya Andi Lore, memang halus Mas Andi Lo ini. Dari depan flat naik dikit, wah turunnya ke jurang pas terlalu dalam. Itu hebat. Padahal bahasan goib, membanding goib dibalik. Pertama turun ke jurang, akhir-akhirnya naik gitu kan goib. Ayo. Oh iya, itu trik-trik yang memang supaya orang itu bisa lebih memahami ya kan. Banyak kita itu tidak sama dengan mereka. Nah, Berbeda dengan halnya Ki Anjas. Ki Anjas kena apa itu bunga-bunga atau kena singa, terus apa itu disungkemin sudah lerdo, ya kan? iya. Jadi pertamanya jadi tewel, kalau kayak Anjas jadi jadi nangka ya. Jadi nangka yang bubur itu loh, bernyit, Nangka burnyo. nangka burnyo. Allah. Yai, saya izin ya, mohon maaf, saya betul-betul tidak ngerti bahasa Madura. Tapi saya suka mendengar. Tapi sedikit pun saya nggak paham. Jadi seandainya saya nggak menanggapi, karena memang menggunakan bahasa daerah, jadi mohon maaf. Tapi tidak apa-apa, karena bahasa daerah itu kan bahasa kebanggaan kita. Indonesia ini kan dihadirkan dengan beribu bahasa, beribu suku, beribu adat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengagum Andi Lau saya. Saya minta nomornya, saya saking kagum. Ya mudah-mudahan hatinya tetap direndahkan oleh Allah dengan ilmunya, dengan pengertiannya, mudah-mudahan.
Amin ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Jangan jadi muhibin lagi ya. Kita lagi menghapus perbudakan spiritual. Jangan sampai kita Betul. menciptakan perbudakan yang baru. Betul. Kalau saya ya menelisik, saya apa mengkaji, saya meneliti, saya apa belajar. Kalau saya ndak terlalu ndak saya minta nomornya. Kalau berarti yang saya minta nomornya berarti orang istimewa menurut saya. Karena saya tahu orang setengah ngerti, agak ngerti itu saya tahu dari nada bicaranya itu. Jadi saya dengan begitu ya mudah-mudahan direndahkan hatinya lah, karena kalau ilmunya sudah lumayan lah Allah kasih kepada Andi Lau itu lumayan Saya lah, udah gitu. kirim nomor, tapi saya tunggu-tunggu nggak pernah nelpon. Oh iya, tunggu sebentar lagi ini saya sudah saya sudah Andi, makasih sudah saya punyai. Ya mungkin saya masih dulu, insya Allah saya maaf ya, ini sebagai dakwah saya masih sholat dulu. Bukan saya ingin ditemu pas sholat, kalau saya mau sholat untuk dakwah ini. Iya. Mungkin Sedikit saya tambahkan dikit ya, lagi. Yai Anjas. Ya, Terima kasih silakan. banyak ya, Habib. Kenapa sih saya bernarasi seperti itu? Jadi pengalaman Presiden Prabowo mencalonkan diri 3 periode, didukung sama FPI, Front Pembela Islam, Habibah Alwi, gugur Yai, tidak jadi dia. Tetapi ketika Prabowo melepaskan diri dari ikatan Habibah Alwi ini, nyalonkan diri 2024, tidak didukung oleh Rizik dan kawan-kawan. Alhamdulillah Allah kasih itu amanah. Kemudian hal yang terpenting, kapan kita lepas dari bayang-bayang penjajah Belanda, istana merdeka? Setelah FPI dibekukan oleh Presiden Jokowi, maka saat itu juga kita sudah memancapkan tonggak sejarah mendirikan istana negara yang baru di Kalimantan, IKN, yang menjadi kebanggaan kita. Artinya ini sebuah kabar, ini sebuah simbol bahwa ketika Nusantara ini melepaskan diri dari Habibah Alwi ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tidak ada urus lain. Dan saya berani bertaruh atas ucapan saya ini. Ayo kita taubat secara nasional, ikrarkan diri tidak akan percaya lagi bahwa Habib itu cucu Nabi. Insya Allah keberkahan itu akan melimpah kepada Nusantara ini. Dan cita-cita panding father kita nanti itu akan segera tercapai. 10 tahun yang akan datang, Indonesia betul-betul akan menjadi Indonesia emas. Merdeka. Ya. L, Ya, terima kasih Andi Lau. L. Sekarang Semangat. kasih kesempatan pada L Ki Anjas. Ya, silakan Nel. L mulai panas kok pengelan. Mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga heran juga apa-apa ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja yang salah Habib. Ketika Indonesia seperti ini yang salah Habib. Itu ambil datanya itu dari mana kok seperti itu konsepnya? Oke, saya jawab. Erupsi pertama kali di Nusantara ini setelah Indonesia merdeka dilakukan oleh seorang Habib Alwi yang bernama Said Akil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama zaman Megawati Soekarno Putri. Lalu kita lihat lagi gembong PKI yang namanya Muso Al-Munawar, Habib Fahrul Barok, Bah Buso, Deden Aidin. Siapa mereka? Belum lagi yang menjadi pelaku sodomi, bapaknya Tabat Yaba kemarin itu ternyata tahun 2012 itu ditetapkan sebagai terduga pelaku sodomi 11 santri. Nah, logikanya di mana ada cucu Nabi yang mulia kok menjadi pelaku sodomi, menjadi gembong PKI, menjadi gembong korupsi? Ini letak kemurkaan Allah. Dan kita masih mau percaya. Iya.
Terus yang harus dipercaya itu siapa sekarang? Kita harus meletakkan ilmu pada otoritas tertinggi dalam kepercayaan kita. Kebenaran yang hak. Ingat sejarah Bani Fatimiyun. Bani Fatimiyun itu berkuasa 260 tahun dengan klaim mereka sebagai cucu Nabi. Dan itu yang menyebabkan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi memerangi mereka atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang dilakukan oleh Bani Fatimiyun? Sebelum Bani Fatimiyun itu berdiri, di cikal bakalnya adalah Bani Ubaidiyah, sekte Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah kenapa seorang dokter ahli spesialis bedah plastik yang namanya Abu Bakar Ali Asyakron mengoperasi plastik si Ubaid menjadi anaknya Said Ahmad bin Isa, yang ini menjadi cikal utama kehancuran mahulah Rasulullah. Pertanyaannya kan simpel, kenapa dia mencantolkan nama Ubaid sementara kita tahu cikal bakal Bani Fatimiyun adalah Bani Ubaidiyah? Berarti ada indikasi, ada hubungan secara ideologis antara Bani Fatimiyun dengan Bani Ubaidiyah yang hari ini dinisbatkan kepada Alwi bin Ubaidillah dengan sebutan Bani Ba'alwiyah. Menjadi kontradiktif ketika pongkol nasabnya disambungkan adalah namanya Ubaid, karena menjaga jangan sampai mereka kualat tidak menggunakan nama Ubaidiyah, tetapi Bani mereka disebutkan Alwi, bukan Bani Ubaid. Tujuannya kan jelas, menghindari jangan sampai terdeteksi bahwa mereka adalah dari Bani Ubaidiyah, cikal bakal Bani Fatimiyun, sekaligus untuk memanipulasi agar mereka terkesan menjadi Alawiyin dari zuriyahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, semua yang dilakukan, rekayasa-rekayasa operasi plastik yang dilakukan oleh Abu Bakar Ali Asyakron ini merupakan kebiadaban dalam persoalan nasab. Ini cikal bakalnya. Nah, hari ini terbukti ternyata secara keilmuan, ilmu sejarah, tidak ada satupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa si Ubaid itu adalah putranya Said Ahmad bin Isa. Tidak ada satupun kitab sejarah yang mengatakan bahwa Said Ahmad bin Isa itu pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Dan hari ini juga kita dihadapkan kepada fakta, ternyata Ahmad bin Isa yang dicantolkan oleh Abu Bakar Ali Asyakron itu bukanlah Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib. Ini fakta. Saya senantiasa menyampaikan kepada kalau teman-teman, ngomong tersetruk lu, seandainya memang santai aja. ada kontra narasi, tunjukkan faktanya. Andi Lau, jangan sok jadi orang intelek santai aja ngomong. Andi Lau, sekarang saya tanya sama ente, nakobah mana dan ulama ahli sunnah mana yang mengakui karangan Imad, bukan tesis, karangan Imad? Tunjukin lo, tunjukin. Halo, Ini siapa sih host? Andi Lau, tunjukin satu biar nakobah diskusi. nakobah internasional ataupun ulama ahli sunnah wal jamaah, satu aja yang mengakui karangan Imad sebagai tesis atau membenarkan itu sebuah karangannya. Tunjukkan satu aja. Dari tadi saya tidak pernah ngebahas Kiai Sampai Imad. lu Saya ngebahas sampai Pak Alawi nyawa lu yang hilang, nggak akan lu terjawab pada mencantumkan Mukimat. nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Yang ngebahas Kiai Imad sopo? Budek sampean. Hei, tunjukin Andi Lau, jangan sok jadi orang intelek lah. Lu akan terlihat jadi orang pinter di antara orang-orang songong, tapi lu akan terlihat songong di antara orang-orang pinter. Halo. Halo, abang. Halo. Coba kameranya dibuka ininya. Udah nggak asing lagi nama gue lu kenapa? Lah, saya baru ketemu kok. Saya Halo. juga pencinta Habib. Halo. Malah Andi Lau, jangan terlihat ente orang intelek dan jangan terlihat ente orang pintar di antara orang-orang goblok, tapi lu kelihatan bodoh di antara orang-orang pintar. Halo.
Halo. Ana udah lama nggak ngekip host ini. Yai, aduh. Andi, mana? Kenapa lu nggak bisa jawab? Kenapa lu diem 1000 bahasa? Halo. Bos BNW. Halo. Halo. Bos BNW. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kenapa? Orang mana, Bang? Saya orang Palembang, Bang. Oke. Halo. Salam, Bang, dari Andi Madura, Bang. Lau. Madura ya. Salam kenal, Bang. Halo Andi Lau, jawab dong, jangan bisu 1000 bahasa. Halo. Saya tadi menyampaikan ke room ini, saya orang Madura, ikut guru saya, juga percaya Habib. Yang nggak percaya saya nggak risih. Silahkan yang percaya, ayo gitu. Selesai kan? Ngapain ngurusin nasab orang? Hah? Ngapain ngurusin nasab orang? Apakah Rasulullah itu menyuruh orang umatnya untuk mengotak-ngatik nasab orang? Ke siapapun itu. Andai kan nasab Alawi itu batal, nggak menyambung, itu resiko mereka. Kok kalian yang sibuk? Kita sudah tahu celahnya kawan, kita sudah tahu datanya kawan. Ini nggak ada hubungannya Kalau sama sudah Kiai tahu datanya, emang lu yang bakal nanggung dosa. Kalau mereka nggak tersambung, emang lu yang bakal nanggung dosa. Jangan sampai mau umat dibodohin sama orang-orang yang mengaku cucu Nabi, orang-orang yang mengaku klan suci, yang nggak boleh dikriting. Terkadang gini. Yai Anda salafu ya. Ana belum nge-give ente, tapi nanti tak kasih yang gede dulu. Ini pemanasan dulu, Yai. Pemanasan dulu, Yai. Terkadang gini ya. Kok donat. Halo, jadi begini loh. Kalian itu nggak usah sosok menjaga marwah Nabi Muhammad. Nakoba Nggak usah mana sok-sok yang mengisbat Kiaimat. Tetapi kita bertanya, era dari kalangan era mana yang menjadi nakoba maupun nasoba mana? Mereka yang mengisbat banyak para habaib sebagai duria. Apakah mereka ada nasabah atau nakoba? Enggak ada, nonsense, bullshit. Bang, pemahaman mereka selalu memelintir-melintir. Saya mau bicara ya. Ya, sebentar. Gini. Yang percaya terhadap Habib, silahkan. Yang tidak percaya gini. Kalian mungkin dari dulu itu mencaci para Habib karena melihat Habib-Habib yang bertindak buruk. Makanya dipukul rata. Tidak. Bukan berarti Habib yang bertindak buruk lalu dipukul rata langsung dibilang di judgment bahwasanya Habib para itu bukan keturunan karena melakukan hal buruk. Bukan. Nah, istri dan anak Nabi Lut saja melakukan kesalahan. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Masalah itu cucunya atau bukan, jangan otak-atik lah. Gitu. Yang percaya juga. Sepul, kita bukan mengotak-atik, terapkan sama kaidah ilmu nasab. Itu nggak ada yang cocok dengan dasar apa? Anda mengakui. Oke. Gini. Kalau nasab, Kakung, sekarang saya tanya, apakah ente ahli nasab? Ente belajar di mana tentang nasab? Coba saya tanya. Nah, aneh kan? Di mana ente belajar tentang nasab? Bicara dengan orang Jawab tua, dong. bicara dengan Ayo. Di mana ente? Di Kalau mana Anda ente? santri, kalau Di Anda mana bisa ente membaca belajar dan tentang kalau Anda nasab? bisa membedah atau kalau Anda bisa Kakung, membahas, mari kita belajar bahas. tanpa guru. Belajar tanpa guru, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang mubah. Jangan membedah sama orang yang nggak tahu apa-apa ini. tidak ada hubungannya membenci. Belajar tanpa guru itu mubah dan bergurunya mas setan. Diam kamu, Paham ente? kamu. Setan. Belajar tanpa Belajar guru, kalau tanpa Anda sudah guru nggak itu bisa belajarnya baca ya mas memang setan. setan. Brondolan Itu, gantian sawit. dong kalau Halo. ngomong brondolan.
Brondol itu ini, lebih berharga ngomong daripada harga brocos diri aja lo. brondolan ini. Brondol sawit Ini lo lebih berharga permasalahannya daripada begini, lo, paham? brondolan. Bos, Hah? brondolan begini Brondol sawit permasalahannya lebih itu. berharga daripada lo. Udah punya Gini lo, dengerin lo. Gantian. Sama Gini. berharga daripada lo. Halo. Ini bukan Ini bicara kan percaya jadinya. atau tidak, ini bicara data. Kalau data menyatakan bukan zuriat Rasul, siapa Ya yang Anjas, menghambat? ya Anjas, izin bentar ya Anjas. Saya mau diskusi dengan Akalnya Saiful tidak Anam. dipakai orang ini. Boleh ya Anjas? Sekarang jawab dulu Andi Lau. Sebelum ente berdiskusi dengan Saiful Anam, jawab dulu pertanyaanku. Nakobah mana dan ulama ahli sunnah mana yang mengakui dan membenarkan daripada karangan iman? Jawab itu dulu. Nggak ada korelasi dengan apa yang saya narasikan, jadi tidak perlu saya jawab. Ya Anjas, saya izin diskusi dengan Saiful Anam, tidak perlu ngeladenin Putra. Percuma Bang Andilo debat dengan orang goblok ini. Iya, dengan makanya saya dengan brondolan ini Saiful percuma Anam aja. ngomong ini. Oke. Ini tentang Percuma. mazhab. Oke Bang Saiful. Kalau saya tahu mau dijawab, kalau enggak. Sok-sok jadi orang intelek tapi orang goblok Oke, lu oke. ah. Oke. Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa Turun aja nggak ada yang kamu. bisa jawab? Kalau mau Kenapa nggak ada yang bisa nyawer jawab? aja ke hostnya, ke Bang Ganjas. Saiful. Jangan Bisa jawab, banyak. Uy. Kenapa nggak ada yang bisa jawab pertanyaanku? Simple. Aduh, 5 mute tahun dulu nanya brondolan mulu. pertama Kali ditanya saya. lu nggak bisa jawab. Percuma. Kecil itu. Jawab. pertanyaannya Makanya kecil itu dijawab gampang dulu. dijawab. Jangan. Oke. Bang Saiful, izin ya. Saya menanggapi. Saya bukan Plongo. dalam Jawab rangka dulu. bertanya. Plongo Kamu aja jangan lu. pelongo putra. Nakobah mana yang memberi wewenang Jawab ke dulu, era jangan pelongo. mereka mengisbat banyak Habib sebagai Duria itu Jangan nakobah pelongo, mana yang jawab memberi dulu. wewenang. Goblok Jawab dulu, kamu, jangan jangan pelongo. Ya begini Bang Putra. Jadi Jahanam ketika ini kita nggak dapat diskusi, Begini, jawab. ya kan? Apakah era itu berhak mengisbat orang sebagai Duria? Gampang untuk dijawab. Dari mana? Mana Goblok, tunjukkan satu saja nakobah maupun nasabah Oke. dari era? Mana? Semuanya Aku- jebol. Udah turun dia. Oke. Turun. Bang Saiful, saya enggak dalam rangka menanyakan sesuatu, enggak. Karena memang saya tahu Bang Saiful ini muhibbin ya. Tetapi pertanyaan Bang Saiful tadi menggelitik saya untuk menjawab, gitu loh. Artinya gini, itu di mute itu Bang Saiful, suaranya nggak ada. Terima. Dan gini, sampean nanya ke saya apa aja boleh, kalau saya tahu mau dijawab, kalau nggak tahu saya tidak jawab, mohon maaf. Dan Ya, semua itu Nggak apa-apa. tidak akan saling mengurangi rasa cinta saya kepada siapapun. Iya, Gitu ya. betul. Kita sepakat ya, agree in Diskusi. disagreement. Sepakat dalam ketidaksepakatan, oke? Ya, gini Bang Ipul. Dan enggak juga. Ketika Bang Ipul tadi menarasikan untuk tidak menjustifikasi, untuk tidak mengeneralisasi bahwa dari oknum-oknum itu kemudian laju kita mengeneral semua Habib, kan begitu, menjadi pelaku maksiat, betul toh? Akan tetapi kan pertanyaannya simple Bang Saiful, ketika bahwa Habib Bani Ba'alwi ini mengklaim sebagai zuriah Nabi, bahkan afdalu min ahlul bait itu diakui sebagai Bani Ba'alawi, dan itu ada di dalam kitab mereka, kan gitu. Maka kan menjadi kemustahilan ketika mereka yang mengklaim sebagai zuriah Rasulullah, zuriah yang suci, akan tetapi ada sebagian, karena memang yang mengklaim itu adalah klan dari Bani Ba'alwi, wa alu Bani Ba'alawi afdalu min ahlul bait, begitu redaksinya kira-kira. Tetapi dalam klaim mereka yang sepihak mengaku sebagai yang lebih utama dari semua ahlul bait, ternyata dari kalangan mereka sendiri yang menjadi pelaku-pelaku maksiat seperti itu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan serius gitu loh Bang Saiful. Menjadi pertanyaan serius, apa benar kan begitu? Kalau memang mereka awalnya tidak mengklaim atas nama klan Bani Ba'alwi, ini kita tidak akan pernah mengeneralisir. Tetapi ketika mengklaim bahwa ini adalah atas nama Bani, berarti kan semua yang namanya Ba'alwi itu adalah ahlul bait yang lebih utama dari semua ahlul bait, kan begitu. Nah, itu pertanyaannya Bang Saiful. Mohon, jadi jangan sampai menilai kami seolah-olah menjas, kemudian mengeneralisir bahwa semua Habib itu seperti itu. Betul.
satu Coba, ya, pelakunya, satu oknumnya, tetapi klan mereka, gitu loh. Dan ini siapapun pelakunya, baik itu Bahar maupun Rizik maupun Taufik Assegaf atau Faisal Assegaf yang menghina-hina Mbah Hashim Asy'ari, tidak pernah ada satupun klarifikasi dari Robitoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasabah alwi yang mengatakan bahwa Habib yang berstatement itu salah. Itu Bang Sipul. Mohon tanggapannya. Betul. Oh ya, betul memang. Pertanyaan dan jawaban ini tidak mengurangi rasa saya untuk cinta kepada siapapun dan tidak akan menambah benci saya kepada siapapun. Karena saya hakikatnya sebagai manusia untuk saling sama mencintai dan saling menghargai pendapat seseorang. Gini, memang betul apa yang disampaikan. Memang terkadang apa yang dilakukan oleh para habaib tidak pernah dipanggil ataupun ditegur secara langsung gitu, karena memang seakan-akan dibiarkan gitu, seakan-akan dibiarkan, yang melakukan salah dibiarkan, yang melakukan salah biarkan. Terkadang hati ini tergelitik, akan tapi saya sebagai orang yang buta yang dimana saya cuma mempunyai tongkat pegangan untuk menuju ke hal-hal yang terang, maka disitulah saya berpegangan pada guru saya pada waktu itu, pada sampai saat ini gitu. Terkadang ya memang betul apa yang disampaikan Bang Andi Lau ini, memang betul bahwasanya beliau di situ memang kadang melakukan salah dan tidak ada teguran, memang gitu, betul memang. Oke, terima kasih tanggapannya. Kemudian saya minta satu pertanyaan aja ya Bang Ipul ya, tolong dijawab. Bang Ipul, nasabnya Bani Ba'alwi ini kan pongkolnya adalah Ubed. Gimana? Ubed atau Abdullah atau Ubaidillah. Oh, saya enggak kalau masalah nasab itu saya enggak membidangi. Jadi saya untuk membahas itu saya enggak tahu gitu. Enggak, maksud saya gini, kita main di logika dasar aja. Ketika pongkol ini yang pertama kali pongkol mereka ini ternyata secara historis, secara genealogis, bahwa ternyata tidak ada catatan yang menyatakan kesohihan ketersambungan nasabnya, berarti kan gugur semua sampai ubed-ubed yang sekarang. Gimana menurut Bang Ipul? Gimana? Apa namanya? Ya masalah gugur itu saya untuk menjawab itu gini. Masalah gugur atau tidaknya itu risiko mereka. Intinya guru kami mengajarkan lebih baik salah mencintai daripada apa ya? Daripada ya apa itu kebalikannya? Gitu aja. Jawaban saya gitu. Masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Golib, apa kabar Kiai Golib? Kiai Anjas. Ya, masalah nanti para habaib itu salah mengeklaim dirinya sebagai habaib, itu bukan urusan saya, karena saya diajarkan untuk lebih baik salah mencintai daripada sukarela membenci orang, gitu aja. Mohon maaf terima kasih ya. Bang Ipul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agree in this agreement, sepakat dalam ketidaksepakatan. Terima kasih Bang Ipul. Iya, saling menghargai ini berarti ya. Atas perbedaan. Ki Golib. Kayak Anjas, saya izin tanya. Aku mau tanya dengan Andi Lawin.